Yang sudah masuk usianya belum menikah, mudah-mudahan segera dikaruniai jodoh yang soleh. Yang nyaut banyakan yang udah sepuh-sepuh. Mudah-mudahan yang belum berumah tangga segera Allah SWT bangunkan untuknya rumah tangga yang harmonis. Yang sudah berumah dan bertangga, yang sudah berumah tangga, semoga Allah SWT jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Semoga Allah tutupi segenap aib-aib kita. Fa'asa yuslih iwaji, semoga Allah luruskan keadaan kita. Allah luruskan akhlak kita, Allah luruskan ibadah kita, Allah luruskan hati kita. Semoga semuanya dikaruniai hati yang bersih, hati yang bagus, hati yang senantiasa berisi kebaikan-kebaikan insyaallah. Doanya diakhiri dengan Yaftahur Rahmanu babah, Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita sekalian. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل باللبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى مستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا وعلى بشر جادا رحمة واستجادا وليالي الخير عادا وسكى ماء السحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معلا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليث الكتائب قد
فعسى يصلح وجهي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة ربي استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجابة بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. فاتحة بالقبول وتومي كل السلوى إلى حضرة الرسول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi keluarga besar dari karyawati muslimah kawasan industri yang diketuai Ibu Ella dan juga Ibu Warsi dan Ibu Omi, baik dari PT Sanken Indonesia, Epson ataupun PT Kyokuni. Kita doakan semoga semua yang telah terlibat beserta dengan segenap keluarganya senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustazah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah, serta semua yang hadir di majelis ini, segenap karyawati dari kemuslimahan kawasan industri
Saya doakan semoga semua yang hadir dirahmati Allah, disayangi Allah, dijadikan hamba-hamba Allah yang salehah, disayang Rasulullah, diterima Rasulullah sebagai umatnya, disyafaati Rasulullah Muhammad, dan kelak menjadi calon-calon penghuni surga. Hidup sebagai hamba Allah yang salehah, ketika meninggal dunia dikaruniakan husnul khatimah, kelak di hari akhirat jadi umat yang akan dapat membersamai Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Akhir tahun, semoga sebagaimana kita menutup tahun ini, Allah juga tutup segala dosa-dosa kita. Allah juga tutup segala kemaksiatan dari diri kita. Allah juga tutup segenap aib-aib kita. Dan sebagaimana nanti kita akan membuka awal tahun kita 2025, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membuka segala kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Membuka hati kita sehingga hati kita menjadi tempat turunnya hujan cahaya, menjadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi ini, dan menjadi wadah yang pantas untuk dituruni cintanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Amin ya rabbal alamin. Bekerja dan berakhlak mulia, begitu tema kita pada hari ini. Kerja itu bagus selagi memenuhi dua hal, bahkan bernilai ibadah, seperti yang pernah saya sampaikan di kajian sebelumnya. Kerja dan ibadah, saya sampaikan waktu itu bahwa kerjamu bisa bernilai ibadah jika memenuhi syaratnya, yaitu dua hal. Satu, niat yang baik. Dua, cara yang benar. Niatnya benar, caranya benar. Niatnya bagus, caranya bagus. Niatnya baik, caranya baik. Makanya rezeki itu tidak hanya perlu halal, melainkan juga harus rezeki yang thayyib. Nah, kalau minta rezeki bukan hanya halal, tapi juga kita minta rezeki yang thayyib. Minta rezeki halal aja nggak cukup, harus thayyib. Jangan sampai ada di antaramu yang saat minta rezeki asal banyak. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak ya Allah. Kurang-kurang halal juga nggak apa-apa. Kurang-kurang berkah juga nggak apa-apa. Yang penting banyak ya Allah. Enggak gitu caranya. Karena banyak tapi enggak thayyib hanya akan membawamu kepada petaka. Banyak tapi enggak berkah hanya akan membawamu kepada penyesalan. Mesti berkah, teman-teman. Ustazah, kayak gimana sih rezeki itu kalau enggak berkah? Nih ya, ini saya kasih tahu. Gimana rezeki itu kalau enggak halal? Rezeki kalau enggak halal hanya akan kepake buat yang haram. Pernah ketemu enggak ada orang duitnya banyak, tapi duitnya itu kalau mau dipakai nyumbang pengajian susah banget. Duitnya banyak
dipakai buat sedekah, kayak nggak ada gitu duitnya. Duitnya banyak, tapi kalau mau ngasih nafkah keluarga, serasa jadi susah ngeluarinnya. Tapi kemudian duitnya dipakai buat yang haram-haram. Hadir konser, nauzubillah, beli minuman keras, nauzubillah. Duitnya tuh kepake buat, maaf ya, pacaran. Ada gitu orang kaya, laki-laki banyak nih, kaya, duitnya tuh kepakainya buat transferin simpenan. Betul? Bayarin biduan. Betul? Duitnya kepakainya buat yang begitu-begitu. Kenapa? Padahal duitnya banyak loh, pelit banget. Bukan pelit, Bu. Kita minta sumbangan buat pengajian, dia kok susah banget mau ngeluarinnya. Dia berat banget buat ngeluarinnya. Bu, bukan masalahnya dia yang gak mau, tapi majelisnya yang Allah halangkan dari uang haram dia. Saya ulangi, bukan karena dia yang gak mau uangnya dipakai buat kebaikan, melainkan kebaikannya yang gak mau kepake duit haram yang dia hasilkan. Sebab yang haram hanya akan menjadi yang haram juga untuk kemudian di akhirat nanti. Nabi Muhammad mengatakan, man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq lam yubalillah min ayyi wadin min awdiyati jahannam ahlaka. Siapa yang gak peduli dari pintu mana rezeki masuk kepadanya, Allah gak peduli dari lembah neraka jahanam manakah Allah akan hancurkan dia. Ngeri bener. Yang haram hanya akan kepake buat yang haram. Makanya kalau ada orang bilang, Ustazah, anak saya kena narkoba, misal, Ustazah, anak perempuan saya hamil di luar nikah. Ustazah, suami saya selalu aja main perempuan. Ustazah, anak saya yang satu, Ustazah, maaf, kena LGBT, misal. Bu, yang akan saya sampaikan kepadanya, silahkan periksa pintu rezekimu. Sebab yang halal hanya akan mendatangkan yang halal, dan yang haram hanya akan kepake buat yang haram. Saya jadi sedih. Mudah-mudahan Allah halalkan harta-harta kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita hingga tidak tertarik kepada yang diharamkan Allah SWT. Semoga kita jaga keluarga kita, gak kepengenan sama barang haram. Bu, itu hadiah banget dari Allah. Kalau sampai hati kamu Allah jadikan gak tertarik
sama harta yang haram, itu hadiah dari Allah. Banyak nih, ada peluang nih, tapi gak halal. Maaf, saya gak mau sama yang gak halal. Hadiah dari Allah. Kalau kita bisa menolak yang haram, mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang seperti itu. Amin. Saya ingat satu pelajaran besar diajarkan guru saya, seorang kiai dari Jawa Tengah. Satu hari ketika saya datang berkunjung beberapa tahun silam, saya minta nasihat dari beliau. Saya bilang, Kiai, saya sama beberapa orang waktu itu, kawan-kawan saya ajak pergi berjumpa beliau. Saya bilang, Kiai, nasihatin saya, Kiai. Ustazah, walaupun ustazah, tapi kalau ketemu sama guru-guru minta nasihat gitu, Ustazah, ya iyalah. Kamu pikir saya mau minta duit gitu? Kita kalau ketemu sama guru-guru kita, tentu yang kita minta tak lain tak bukan adalah nasihat, ilmu. Karena Bu, saya merasa guru-guru kita, ulama-ulama Allah yang murni, yang benar, yang tujuannya li'ila kalimatillah, memberdirikan agama Allah, yang hatinya menyebarkan ilmu tak lain tak bukan li'irdaillah, mau nyari ridhonya Allah SWT. Itu kayak dokter spesialis, bahkan profesor. Kalau ngasih nasihat yang paling kita perlukan. Di satu hari saya sedang berjumpa dengan beliau, saya minta nasihat. Saya bilang, Kiai, nasihatin kita, sehatin saya dan teman-teman. Beliau kemudian bilang, hati-hati Syarifah, hati-hati semuanya sama harta haram. Hati-hati sama duit yang gak halal. Ia gak akan membawamu kemana-mana selain kehancuran di dunia, dosa demi dosa di dunia, hingga neraka kelak di akhirat. Uang haram, harta haram yang bukan milikmu kamu ambil, yang bukan hakmu kamu kuasai, yang semestinya bukan milikmu akan tetapi kamu ambil sebagai kepemilikan bagimu, yang semestinya punyanya teman kamu, kamu sikat, yang semestinya itu adalah haknya orang lain, kamu ambil. Ada aja caranya orang kalau mau sama yang haram, betul? Saudariku sekalian saya muliakan, guru saya bilang, uang haram gak akan membawamu kecuali kepada petaka di dunia, kehancuran di dunia, dosa demi dosa di dunia, hingga kelak membawamu kepada neraka di akhirat nanti, membawamu kepada murka Allah SWT di akhirat nanti. Beliau kemudian cerita, katanya beliau, satu hari Syarifah, beliau manggil saya Syarifah, mungkin kayak gak enak memanggil ustazah gitu ya, tapi memanggil nama juga rasanya jadi kayak gimana gitu. Dia bilang, satu hari nih saya lagi mau keluar rumah, dari rumah saya mau pergi ke Jakarta. Beliau bilang, di tengah jalan nih saya ketemu sama seorang, mohon maaf ya, oknum. Nah nih, saya akan sampaikan sebagai oknum polisi. Karena gak semua polisi itu suka nilang di jalanan, yang kemudian minta uang damai.
Maaf Pak, itu nilang apa malak? Saudaraku sekalian, nggak semua kan, tapi dikit oknum, ya. Dia bilang saya lagi keluar nih, udah di mobil berdua sama supir, lagi mau pergi ke Jakarta, dia bilang. Tiba-tiba aja di jalan ketemu sama oknum polisi yang kebetulan rumahnya memang nggak jauh dari tempat kami, sehingga dia kemudian mengenali saya. Oh Kiai, Kiai, mau kemana Kiai? Iya, lagi mau ke Jakarta. Aduh, Kiai nih. Dia kemudian mengeluarkan uang, ngamplopin. Biasa kan orang kalau ketemu sama kiai, ketemu sama ustazah, ketemu sama ulama gitu kan, suka nyari berkah dengan memberi apa yang dia punya. Masukin uang ke amplop, kemudian dia amplopin kiai tersebut. Dia bilang, ini Kiai. Kata Kiai, oke lah. Iya makasih Pak. Jalan kemudian Kiai. Kata Kiai, ini uang apa ya? Berangkat saya Syarifah katanya. Di tengah jalan saya ditilang. Akhirnya saya keluarin tuh uang 250 dari amplop itu. Saya kasihin sama polisi yang hilang. Habis itu saya bilang sama supir saya bilang, ini kita nih bakalan kena tilang lagi, sekali lagi. Habisnya di jalan gak seberapa lama sebelum nyampe ke tempatnya, beneran kena tilang sekali lagi. Habis itu dikasihin 250 dari uang yang ada di saku. Habis. Ternyata isi amplopnya 500. Kata supir saya, ih Kiai ilmunya sekarang udah tinggi, tahu apa yang akan terjadi. Kiai sekarang udah mukasyif, udah bisa tahu nih apa yang akan terjadi ke depan. Saya jawab, enggak. Saya enggak mukasyif, saya enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya tahu bahwa kita bakalan kena tilang karena saya tahu ada uang haram yang sedang mencari-cari pemiliknya. Yang haram hanya untuk yang haram. Karenanya juga jadi ilmu buat saya. Kalau lagi ada uang kita yang hilang, kalau lagi ada barang kita yang tercuri orang, jangan-jangan bukan musibah yang sebenarnya terjadi, melainkan Allah sedang memberikan yang haram kepada pemiliknya. Bisa jadi itu adalah sarana Allah untuk menjauhkanmu dari yang haram. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menghindarkanmu dari harta yang tidak halal. Jangan sedih, biasa aja. Insya Allah ketika kamu kehilangan yang haram, Allah akan menggantikanmu dengan yang halal. Begitu. Ini yang bilang amin baru habis kehilangan nih jangan-jangan. Gak akan bawa kemana-mana yang haram tuh, udah gak usah tertarik sama yang haram. Jadi cirinya uang haram, ya bakalannya kepake buat yang haram. Cirinya harta atau uang yang enggak toyib juga begitu.
bakalan kepake sama yang tidak thayyib. Dan cirinya harta enggak berkah. Nih, saya kasih tahu. Cirinya uang tidak berkah. Bu, dengerin saya. Cirinya harta enggak berkah bakal kepakainya untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, duitnya sih ada, tapi kok kayak nggak cukup aja ya. Ada anak sakit, ada kadang-kadang kitanya juga ada duit nih, duitnya mah banyak gitu. Tapi tahu-tahu lagi bawa motor, nyenggol motor orang lain, akhirnya ganti rugi. Ya, uangnya tuh ada, tapi kayak nggak jelas gitu loh peruntukannya. Pernah ngerasain? Pernah ngerasain? Uangmu kurang berkah. Bukan nggak halal, halal, tapi kurang berkah. Paham sampai sini? Saya ulangi. Ciri harta yang kurang berkah adalah harta tersebut tuh kepake untuk hal-hal yang gak bawa kebaikan, gak bawa kesenangan bagi dunia maupun akhirat. Kebeli sih barang, tapi akhirnya barangnya malah justru gak kepake apa-apa gitu. Misalnya, beli makanan di jalan, gitu kan? Sampai rumah ternyata makanannya udah basi. Pas sampai rumah, bukan berarti ditipu, orangnya waktu jualan sih masih bagus, ternyata sampai rumah udah basi, misalnya gitu. Kan pernah begitu? Sering pasti. Yang akhirnya makanannya malah justru jadi kebuang. Iya. Itu artinya uang kamu itu, harta kamu itu adalah harta yang tidak atau kurang berkah. Halal, halal, hanya saja kurang berkah. Kalau berkah tuh teman-teman, subhanallah, dipakainya tuh buat barang-barang bagus, buat hal-hal yang menyenangkan. Sedekah bisa, pergi majelis bisa, dipakai buat beli barang yang kepake, kemanfaatannya bisa, buat ngasih orang yang memang kita sayang, kita cinta bisa, buat ngasih keluarga, buat nyenengin anak bisa, buat nyenengin orang tua bisa. Subhanallah, harta kalau berkah tuh bisa kayak begitu tuh. Makanya saya, ibu-ibu sekalian, enggak iri sama yang duitnya banyak. Orang tuh duitnya banyak, hisabnya banyak. Halo? Orang duitnya banyak, hisabnya banyak. Segitunya kalau duitnya halal. Apalagi kalau duitnya ada haramnya. Duitnya banyak di akhirat nanti malah justru membuat dia terjerumus neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Saya nggak iri sama yang duitnya banyak. Saya iri sama orang yang hartanya berkah. Bu, saya ada tahu, ada kenal orang biasa-biasa aja hidupnya, jualan, dagangan biasa aja, tapi anaknya hafiz Quran. Masya Allah, hartanya harta yang berkah. Saya bahkan belum lama nih ada tahu banyak TKW kita di Hong Kong kerja, meninggalkan keluarganya. Bu, jagain anak orang, kadang-kadang merawat orang tua, gitu kan? Saya tanyain, sholat gimana sholat?
aman ustazah, kami tulis sebagai persyaratan. Ketika kami akan ambil visa kerja di sana, persyaratan kami minta diberi waktu untuk kami mengerjakan sholat 5 waktu. Persyaratan yang ditulis sholat 5 waktu. Aurat aman nih aurat. Saya bilang takutnya kan buka-buka gitu kan, kerjanya gak boleh pakai jilbab. Aman ustazah, kami jadikan sebagai persyaratan. Ketika kami mau apply visa, kami kepengen tetap diperbolehkan berjilbab selama bekerja. Urusan babi-babian gimana? Kan orang sana kan banyak yang makan makanan yang gak halal. Takutnya suruh masak babi segala kan. Aman ustazah, kami masukkan sebagai persyaratan. Ini orang nyari duitnya maunya halal dengan cara yang halal. Apa-apa yang mereka tahu haram, mereka masukkan sebagai persyaratan. Kami nggak mau sama yang haram-haram. Bu, banyak di antara mereka itu yang anak-anaknya belajar di pondok pesantren, ada yang sudah pada jadi hafiz Quran, ada yang udah pada jadi ustadz, pada jadi ustazah di pondok-pondok pesantren mereka. Uangnya berkah. Uangnya berkah. Bisa jadi bukan yang banyak, bukan yang melimpah, tapi uang mereka adalah uang yang berkah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh uang kalau berkah, kepakainya buat ibadah enak. Kepakainya buat ibadah enak. Makanya nih, kalau orang itu uangnya itu hasil gak berkah, dipakein buat anaknya sekolah, pondok pesantren sekalipun, gak bakalan bisa jadi bener. Kalau duitnya duit yang haram, naudzubillah min dzalik. Ustazah nih ada pelacur tapi anaknya dipondokin ustazah. Mohon maaf ya, bahasa saya misalnya gitu, PSK, pekerja seks komersil. Tapi anaknya dipondokin ustazah, gimana tuh ustazah? Lah bu, uangnya bukan uang yang halal, andai pun anak pondok pesantren gak bakalan bawa kebaikan-kebaikan. Tetap aja tuh susah masuknya ilmu yang manfaat. Makanya kalau kamu sayang sama anak, kamu sayang sama orang tua, kasih makan mereka dengan harta yang halal. Kasih mereka makan dengan harta yang halal. Man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa yang makanannya halal akan taat anggota tubuhnya, mau atau gak mau. Siapa yang makanannya haram, man akalal haram asab jawarihu sya'am aba. Siapa yang makanan masuk dalam perutnya haram, akan bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau atau tidak mau. Mau atau gak mau. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kayak gitu tuh. Makanya ada seorang kiai itu dia cerita, dia bilang saya banyak diundang-undang majelis-majelis dan banyak juga mendatangi majelis-majelis yang dihadiri oleh petani-petani, nelayan-nelayan. Nah mereka tuh suka seneng tuh terutama di daerah Jawa Timur tuh. Itu pada suka seneng tuh kalau hadir majelis, suka ngamplopin. Isi amplopnya 5.000, 10.000 gitu. Katanya kiai tersebut, saya kalau dapat uang yang begitu malah saya simpen. Saya sayang-sayang. Kalau dikasih yang amplop-amplop tebel-tebel itu atau ditransfer, ya biasa-biasa aja gitu. Tapi yang duit-duit yang begitu tuh malah saya sayang-sayang. Saya bilang sama istri saya, katanya kiai tersebut, saya bilang sama istri saya, nih buat makan kita dari uang yang begini. Kenapa gitu kiai? Ini uang yang berkah. Uangnya petani,
uangnya nelayan, uangnya orang-orang yang jualan-jualan sayur-sayuran, jualan. Biasanya ketara tuh, uangnya tuh udah lecek, agak bau-bau amis gitu. Nah tuh, uang yang beginian nih, uang yang berkah dari hasil keringat sendiri. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbi yadih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uang paling berkah adalah uang yang dihasilkan dari keringat sendiri, dari hasil kerja sendiri. Yang kamu hasilkan bisa jadi harta yang berkah. Uang kalau berkah, harta kalau berkah, gampang dipakai buat ibadah. Dipakai tahajud gampang. Badannya nih ringan. Dipakein bangun tahajud, badannya ringan. Kenapa gitu? Hartanya berkah. Makanan kamu berkah. Diambil dari cara yang halal, yang baik, yang berkah. Akhirnya jadinya jadi berkah semua. Dipakai baca Quran enak, dipakai hadir majelis enak. Ustazah kenapa deh ya Ustazah? Saya nih kalau nonton TV mata terang bener. Tapi giliran dipakai baca Quran, ya Allah Ustazah baru 2 ayat. Mata jadi 5 watt. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Ustazah, saya nih Ustazah ya, kalau lagi jalan-jalan sama teman-teman, ya ampun semangat banget tuh Ustazah. Badan saya nih kayak gak ada sakit-sakitnya gitu. Tapi giliran diajakin pergi pengajian, kayak semua penyakit ada semua gitu. Kalaupun ngaji itu Ustazah lemes bener. Apalagi pas kena duduk di pojokan. Ya Allah, ustazahnya ngomong apaan saya kayak gak denger gitu. Susah banget dipakai konsentrasi. Tapi saya ustazah kalau buka nih, kalau buka Instagram ada kabar-kabar artis cerai, ada kabar-kabar. Waduh ustazah rasanya cepet banget gitu masuknya. Saya langsung tahu kasusnya apaan gitu. Tapi giliran ustadz atau ustazah lagi nyampein ceramah, ya Allah rasanya susah bener masuknya nih ilmu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Sebabnya apa tuh ustazah? Ada yang kurang berkah. Bukan haram ya, halal, halal, tapi kurang berkah. Jelas? Sebab kalau berkah tuh harta, teman-teman saudara sekalian, ada dulu namanya Habib Abdurrahman Al-Jufri alaihi ridwanullah di Kota Tarim. Di Kota Tarim. Itu Bu, orang sampai datang ke tempat beliau buat ngambil rumputnya untuk jadi obat. Karena bahkan rumput yang tinggal di rumahnya jadi rumput yang berkah, bisa jadi obat. Harta yang beliau punya adalah harta yang sangat-sangat berkah. Hartanya bukan hanya halal tapi harta yang berkah. Gimana ustazah biar harta kita tuh jadi harta yang berkah? Tuh harta kalau udah berkah, kamu kasih makan buat anak-anak kamu. Anak-anak masuk sekolah pikirannya terang, gampang masuknya ilmu. Anak-anak
ajarin kebaikan cepet banget, giliran diajarin yang bukan kebaikan gak bisa terima. Enak banget gak tuh? Harta tuh kalau berkah kepakainya buat ibadah-ibadah. Harta kalau berkah dipakainya buat kebaikan-kebaikan, seneng. Suami makan dari harta yang berkah, bu ngelihat istrinya cakep, ngelihat perempuan yang lain kurang-kurang. Tapi harta kalau nggak berkah, apalagi haram, ngelihat istrinya bawaan enak mulu. Tiap ngelihat istri bawaan pengen nyari promah. Asam lambung naik, mah kambuh. Enak aja gitu bawaan. Pengen sendawa. Kenapa tuh ngelihat bini? Ngelihat yang halal malah kayak begitu. Giliran ngelihat yang haram, waduh. Hartanya kurang berkah. Hartanya kurang berkah. Makanya nih tolabul halal fardun ala fardin. Katanya Nabi Muhammad, mencari rezeki halal itu hukumnya adalah fardu di atas fardu, kewajiban di atas kewajiban. Kewajiban yang nomor 1, nyari rezeki halal. Lebih indah lagi kalau bukan hanya halal, melainkan juga thayyib dan berkah. Kalau kamu udah paham betapa sangat pentingnya rezeki yang berkah bagi kelanjutan kehidupanmu, nah nih, saya akan kasih tahu kepadamu gimana caranya dapat rezeki yang berkah. Sudah tertarik? Pengen dapat rezeki yang berkah? Saudariku sekalian, kalian kan digaji. Gajinya sih udah pasti segitunya tuh. Ya kan? Cuman ada yang gajimu itu berkah, ada yang gak berkah. Gajinya halal, insya Allah. Nah yang kamu kerjakan barang halal kok. Gitu kan? Cuman masalahnya ada yang berkah, ada yang gak berkah. Gimana caranya biar gaji yang saya dapat nih jadi rezeki yang berkah? Ini yang akan saya sampaikan padamu. Teman-teman saudara sekalian, bekerjalah dengan akhlakul karimah. Bekerjalah dengan akhlak yang mulia. Akhlakmu ketika bekerja, perhatikan betul. Akhlakmu ketika bekerja, perhatikan dengan baik. Sebab kamu bekerja tapi sambil menyakiti hati orang. Kamu bekerja sambil sikut sini, sikut sana, dorong sini, dorong sana. Kamu bekerja dengan menyakiti hati orang, itu uang yang kamu dapat gajinya itu walaupun tetap sama-sama saja, akan tetapi gajimu tersebut jadi gaji yang tidak berkah. Paham? Paham? Jangan nyakitin hati orang. Mau dia atasan, mau dia bawahan, mau dia temen sejawat, sepekerjaan, jangan sakitin hati orang. Halo? Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Jangan sama atasan pinter banget ngejilat. Maaf, kamu bukan guguk. Saya mau ngomong kamu bukan. Ntar saya diprotes gak santun. Gak perlu
Itu bukan pekerjaan kita umat Nabi Muhammad, bukan. Yang menjilat itu adalah saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai lagi lapar, galak, lagi kenyang, jangan begitu jadi orang. Teman-teman saya sekalian, yang baik sama orang lain, yang baik sama orang lain. Gak usah khawatir kalau rezeki mah gak kemana-mana. Kalau udah rezeki gak kemana-mana, enak kok. Nyari rezeki itu kalau kamu tetap berakhlak yang mulia, enak, seneng. Bu, gak usah jadi siapapun. Ya, ini kayak saya nih, ibu-ibu saya sekalian, jadi ustazah. Kan begitu? Kalau misalnya saya ketika menyampaikan, saya galak gitu. Ibu-ibu, jangan maksiat, jangan bikin dosa. Neraka. Bu, neraka itu panas. Nih kalau ada muka-mukanya nih ahli-ahli maksiat nih pantas nih buat masuk neraka misalnya. Saya ngomong bener apa salah? Bener. Tapi enak gak digituin? Gak enak. Dan saya gak mau melakukan itu padamu. Sebab saya tahu siapa saya. Sampai kemudian saya mengatakan hal-hal yang semacam itu kepadamu. Kita ini sama aja. Sama-sama, saya sama kamu, sama. Maka ibu gak usah lihat saya sampai segitunya gitu. Bu, saya sama kamu biasa aja. Ini terutama buat yang di samping saya. Dari tadi ngeliatin saya senyum-senyum. Kamu sama saya sama aja. Sama-sama belum ketulis surga kita. Kamu sama saya sama aja. Kamu jangan bikin saya kegedean kepala kayak udah wajib masuk surga. Belum. Kita masih berada di garis yang kurang lebih sama. Selagi surga belum kita masuki, selagi nafas masih dikandung badan, selagi kematian belum sama-sama kita temui, nasib kita masih belum jelas adanya. Maka terhadap yang berstatus sama, beradab dan berakhlaklah. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Jelas? Jelas? Ada di antara kawanmu yang belum berjilbab, jangan dikata-katain. Saya bilang ini ya, berjilbab itu gampang. Berjilbab itu gampang. Yang sulit adalah berjilbab tanpa merasa lebih baik daripada yang belum berjilbab. Itu baru sulit. Ibu, saya bercadar dan gampang, Bu. Pakai cadar itu gampang, urusan kain segitu doang. Yang sulit adalah bercadar tapi tidak merasa lebih baik daripada yang belum bercadar. Ibu gak usah bilang betul, ibu gak pakai cadar. Sisanya semua kayak begitu. Kamu bisa tahajud, Bu, saya bilang tahajud itu gampang. Yang susah adalah yang tahajud tapi merasa dirinya tidaklah lebih baik daripada yang tidak, bahkan
meninggalkan sholat fardu. Karena urusan nilai di mata Allah kita nggak pernah tahu. Urusan nilai di mata Allah kita nggak pernah tahu. Saya ulangi, urusan nilai di mata Allah kita nggak pernah tahu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, terkadang yang kita kira baik ternyata tidak demikian di sisi Allah. Terkadang yang kita kira buruk ternyata dia adalah kekasih Allah. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Saudaraku sekalian saya muliakan, ada nih beberapa orang santri lagi liburan. Ini kan lagi musiman liburan nih. Nah kalau santri itu biasanya liburannya 2 kali. Bulan Maulid sama bulan Ramadan, bulan puasa. Pondok pesantren nih ceritanya lagi mau liburan. Akhirnya ada beberapa santri kayak 5-6 orang santri bilang, sebelum pulang ke rumah kita jalan dulu yuk, ketemuin orang soleh, orang keramat, biar kita minta doa. Iya yuk. Pergilah ceritanya mereka. Ada mereka dengar-dengar seorang soleh di sebuah kampung. Katanya itu orang Masya Allah gitu. Maka mereka pun berniat nih, sekelompok anak santri nih, kayak 5-6 orang tadi nih. Dia bilang yuk, sebelum kita pulang ke kampung kita ke sana dulu gitu. Biar kita bisa dapat doa, bisa dapat nasihat, bisa dapat kebaikan dari orang tersebut. Ya yuk, berangkatlah mereka. Nyampe mau maghrib. Akhirnya maghrib ditemuin sama orang soleh itu, rumah sederhana gitu ya, temuin. Waktunya isya, mereka pun sholat di belakang orang soleh tadi ini. Ngimaminlah si orang soleh tadi ini. Habis selesai sholat, mereka disuguhin makan, kemudian mereka pun masuk kamar masing-masing. Waktu masuk kamar masing-masing ada satu di antara mereka mulai obrolan. Tadi denger gak waktu orang itu jadi imam? Fatihahnya kayaknya gak fasih gitu ya. Iya bener, saya kirain saya doangan yang mikir kayak begitu. Tajwidnya salah-salah, kurang. Iya gak fasih gitu ya. Itu kan kalau menurut pelajaran kita kemarin kan sholatnya jadi gak sah. Fatihahnya tuh kayak tasdidnya apa nih, kayak kurang gitu. Yaudah sholat lagi aja yuk, sholat lagi yuk. Yaudah sholat lagi. Daripada sholat kita gak sah, sholat ulang. Habis itu kemudian baru tuh mereka kerjain witir apa segala macem. Mereka tidur. Sebelum tidur mereka bilang gini, kayaknya nih ngapain nih kita mau tinggal di sini 3 hari. Ternyata kurang orangnya. Kalau sholat, kalau bacaannya nggak sah, fatihahnya nggak fasih, sholatnya kan nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti kan udah tuh ibadah yang lain gimana? Sholat tuh kan tiangnya agama. Orang kalau sholatnya nggak benar, ya semua hidupnya nggak benar. Iya ngapain kita datengin orang kayak begini deh? Yaudah pulang kita. Ya udah deh, kalau gitu kita besok habis selesai sholat subuh apa segala macem, waktunya kita habis mandi, habis makan,
Dia bilang kita pulang aja. Sepakatlah mereka seperti itu. Jadi yang rencananya mau nimba ilmu, mau ngaji, mau dapat pelajaran, mau dapat nasihat 3 hari, mereka batal. Besok pagi habisnya mereka mandi-mandi, mereka mau pamitan pulang. Judulnya begitu. Sholat subuh, mereka bilang kita gimana gak enak kalau gak sholat barengan sama dia. Udah gini aja, kita sholat barengan sama dia, dia jadi imam, tapi habis itu kita ulangin sholat kita. Sholat tuh, habis selesai sholat, mereka masuk kamar ngulangin sholat. Jadi sekalian, besok paginya mandilah mereka. Mandinya di sungai, di dekat rumahnya syekh tersebut itu. Kita akan selesaikan kajian jam 3 ya. Setuju? Jadi tetaplah bersabar, kita masih punya setengah jam. Saudara sekalian, akhirnya kemudian pergilah mereka ke tempat mandi di sungai belakang rumahnya syekh tersebut itu. Orang itu orang saleh. Mereka taruhin baju di dekat situ, kemudian mereka nyemplung pakai baju celana ini doang tuh, celana pendek. Mereka lagi nyemplung, tiba-tiba dari hutan, mereka mandi-mandi. Tiba-tiba dari arah hutan keluar macan. Macan itu tadi deketin mereka, kemudian duduk di atas baju mereka. Itu mereka dari dalam sungai, kelihatan kepalanya doang. Mau berdiri takut, mau lari gak pakai baju. Pada panik semuanya tuh. Bu, orang kalau lagi ketakutan kadang nafas aja takut. Betul? Makanya kenapa kita kalau lagi takut tuh sampai berasanya sesek gitu, karena kamu lupa nafas. Takut kalau nafas sampai ketahuan gitu, akhirnya jadi nahan nafas. Oke, kok saya sesek ya? Bukan karena udaranya kenapa-napa gitu, tapi kamu lupa nafas. Teman-teman sekalian, lagi kayak begitu, mereka lagi ketakutan kayak begitu, syekh tersebut keluar dari rumahnya. Beliau ngelihat pemandangan lucu bener nih. Ada anak santri kelihatan kepalanya doang. Kemudian ada macan dudukin baju anak-anak tersebut. Tenang aja ditidurin, kayak kurang sambil rokokan doang. Santai banget tuh macan. Santri itu tegang. Syekh tersebut bilang begini, ya Babi Ros, Pak Macan, kesian tuh tamu-tamu saya. Ayo berdiri, jangan dudukin baju mereka. Kesian tuh tamu-tamu saya. Pulang. Tuh macan begitu dipanggil gitu dia noleh. Begitu dibilang, jangan dudukin baju tamu saya, dia langsung berdiri. Habis itu kemudian pulang. Dia ngangguk-ngangguk sama syekh tersebut, kemudian pulang. Jalan. Anak santri itu, wih sakti. Ya ampun, kita suuzon sama orang ini, ternyata dia orang sakti. Keren banget ya, wali. Bisa jadi wali. Mereka pun habisnya pakai baju ini apa, langsung datang ke sana, cium tangan, bolak-balik. Dia bilang, Syekh, maafkan kami. Kami udah suudzon kepadamu. Karena kami mendengar bacaan Fatihahmu kurang fasih kemarin.
Kata sayanya, iya. Kalian ngulangin sholat kan pas di kamar. Sayanya tahu. Maafkan kami Syekh, tapi kalau kami boleh tanya, kalau kami boleh tahu Syekh, izinkan kami bertanya, kenapa tuh macan nurut bener kepadamu? Kami takut setengah mati sama dia, tapi ternyata dia malah begitu nurut kepadamu. Itu semua macan di sini Syekh. Nurut semua tuh kepadamu. Binatang yang lain juga. Kenapa bisa begitu Syekh? Syekhnya memberi nasihat. Dengerin semuanya. Penting. Antum aslahtumul zahir fa khiftum minal asad. Bananu aslahnal batin fa khaf minal asad. Kalian selama ini yang kalian bagusin cuman luar kalian aja. Zahir kalian aja yang kalian bagusin, karenanya kalian takut dari macan. Sementara kami adalah orang-orang yang berusaha bikin bagus hati. Kami selama ini adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki hati, bikin bagus hati, bikin indah hati dengan cara meletakkan Allah di hati kami tanpa henti. Karenanya macan dan makhluk lainnya semuanya takut kepada kami. Kamu kalau selama ini yang kamu bagusin zahir kamu aja, kerudungan kamu panjangin, kemudian lagi zikir kamu kerasin, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu berusaha yang kamu perbaiki tampilan-tampilan luar. Yang kamu perbaiki adalah yang terlihat saja dari luar. Sementara hatimu, ngelihat situ kamu merasa lebih baik. Ngelihat situ, amit-amit tuh orang kayaknya neraka. Kirim salam tuh sama dia tuh. Ngelihat yang itu, cewek simpenan tuh. Ngelihat situ, nauzubillah tuh. Ya ampun, hati-hati sama hati. Sebab semua manusia adalah hambanya Allah. Berakhlaklah kepada semua, sebab semua adalah hambanya Allah. Jangan rendahkan siapapun, sebab semua adalah hambanya Allah. Mereka tidak bernafas kecuali dengan hembusan nafas dari Allah. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah hambanya Allah. Tidak ada yang bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah kecuali dengan cara mereka beradab kepada Allah. Dan bagian dari beradab kepada hamba Allah adalah menghormati, menghargai, berbuat baik kepada semua makhluknya Allah, kepada semua hambanya Allah. Bu, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali min awliyaillah, orang yang mencapai derajat yang tinggi hingga bahkan mengatakan kullul awliya tahta qadami. Semua wali-walinya Allah, semua kekasih Allah yang sekarang ada di atas muka bumi ini, yang hidup saat ini, mereka semua berada di bawah derajatku. Beliau pemimpin para walinya Allah pada masa hidup beliau. Wali kutub, Allah pilih seperti itu. Ketika ditanya, Syekh, bagaimana caramu meraih derajat yang tinggi di sisi Allah? Syekh tersebut mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kuntu fi bidayati amri atabarrak hatta minal kilab fi syawari'. Saya di awal urusan saya ketika mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, saya mencari berkah bahkan dari anjing-anjing di jalanan.
Ngelihat anjing sekalipun, Bu, tidak pernah merasa diri lebih baik darinya. Keren, keren. Ngelihat anjing aja bisa merasa anjing tersebut bisa jadi lebih mulia daripada saya di sisi Allah. Gimana tuh bisa punya hati kayak begitu? Dia bahkan ketika melihat anjing, Bu, ini ngelihat anjing beneran ya Bu ya, bukan ngelihat anjing yang kalau ditagih suka galakan dia, bukan. Ngelihat anjing beneran aja, dia nggak menganjing-anjingkan anjing tersebut, apalagi ngelihat yang bukan anjing gitu. Nggak berani sama sekali untuk merendahkan hambanya Allah. Kenapa bisa punya rasa seperti itu? Sebab dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ada harinya di mana orang kafir, orang yang dihalangkan dari rahmatnya Allah akan berkata, ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi debu pada hari ini. Andai aku jadi debu pada hari ini. Kapan? Tar di akhirat. Bu, semua binatang di atas muka bumi ini nanti di akhirat akan dihisab dengan sekali hisapan. Hisabnya ada. Anjing itu dihisab, kucing dihisab, ayam dihisab, semua binatang dihisab. Mohon maaf, babi dihisab, semua binatang dihisab. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, kambing yang waktu di dunia enggak punya tanduk, sama Allah dibikin punya tanduk. Biar kambing yang dulunya punya tanduk dan dia suka nanduk binatang yang lain, hari itu akan ditanduk oleh binatang yang lain. Binatang-binatang akan dihisab. Dihisab sekali aja. Semuanya dihisab sekali. Habisnya dihisab sekali, Allah akan berkata kepada semua binatang-binatang tersebut. Allah akan bilang memonyet, singa, anjing, jerapah, tikus sama kucing, sama babi. Allah bilang sama mereka semuanya, kunu turaba, wahai binatang, jadilah kalian debu. Maka semua binatang tersebut berubah menjadi debu, berubah menjadi tanah. Bu, saat itulah orang-orang yang tidak disayang Allah, orang-orang yang ternyata harus masuk neraka, orang-orang yang hari itu tidak selamat ketika melewati jembatan Sirat, orang-orang yang hari itu buku rapotnya merah, orang-orang yang hari itu menerima catatannya dengan tangan kirinya atau dilempar dari belakang punggungnya, orang-orang yang matinya enggak bawa iman. Mereka akan berkata, ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi debu pada hari ini. Artinya, andai waktu di dunia saya jadi anjing, andai waktu di dunia saya jadi kucing, andai waktu di dunia saya jadi babi, andai waktu di dunia saya jadi monyet, andai waktu di dunia saya jadi binatang saja, hingga hari ini saya menjadi debu. Saya, kamu bisa jadi salah satu di antara yang akan berkata, andai waktu hidup di dunia aku jadi binatang saja. Saya, kamu belum pernah dapat jaminan bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Saya, kamu belum pernah punya jaminan bahwa iman bisa kita pertahankan sampai dengan akhir kehidupan.
Meski serajin apapun ibadahmu, meski sebanyak apapun hafalan Qur'anmu, meski sebanyak apapun tahajudmu, meski serapat apapun kamu menutup aurat, kalau Allah murka padamu, kamu bisa apa? Kalau Allah marah kepadamu, kamu bisa apa? Kalau Allah mencabut iman dari dalam hatimu, kamu bisa apa? Allah tidak pernah wajib memasukkan kita ke dalam surga. Allah tidak pernah wajib menjauhkan kita dari api neraka. Enggak pernah wajib. Memasukkanmu ke dalam surga enggak pernah wajib. Kita bukan siapa-siapa. Maka jangan pernah merendahkan siapapun. Bisa jadi dia lebih baik darimu. Bisa jadi di akhirat Allah selamatkan dia dan kamu tidak. Bisa jadi. Bisa jadi. Karenanya berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Insya yang baik sama orang, yang baik sama orang. Tapi ustazah, orang itu nggak baik sama saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan tugasmu untuk memastikan semua orang baik padamu. Nggak pernah jadi tugas kita untuk orang biar baik sama kita. Ataupun nggak pernah jadi tugasmu untuk memastikan orang berbuat baik. Nggak wajib. Nggak wajib. Tugasmu hanya memastikan kamu, dirimu itu dapat berbuat baik kepada orang lain. Kamu tidak boleh menyakiti hati siapapun. Jangan. Ya Dek ya. Jangan ya Bu ya. Jangan sakiti orang. Jangan sakiti orang. Ustazah, maksudnya nih teman-teman kita yang kerja gitu Ustazah, semua. Orang tuamu yang baik. Yang baik orang tua. Enggak bakalan jadi rezeki yang thayyib kalau perilakumu kepada orang tuamu tidak baik-baik saja. Yang baik orang tua. Yang punya suami yang baik sama suamimu. Jangan mentang-mentang penghasilanmu, gajimu lebih banyak dari suamimu, kamu semena-mena terhadap suamimu. Enggak gitu ceritanya Bu. Enggak gitu. Kamu istrinya, surga kamu ada di tangannya. Karenanya kamu mesti baik sama dia. Allah jadikan ridha Allah ada pada keridhaan dia. Dan itu alasan yang cukup untuk kamu tetap berbuat baik padanya. Jelas? Jelas? Sama anak kamu sendiri kamu harus yang sayang. Ustazah, itu kan sama anak sendiri Ustazah. Anak saya kok Ustazah. Saya bebas dong mau pukul dia, mau jewer dia. Mau ngata-ngatain dia, anak saya kok. Anakmu memang lahir dari rahimmu. Tapi anakmu bukan milikmu Bu. Anakmu miliknya. Kamu gak ikut-ikutan menciptakan hidupnya. Kamu gak ikut-ikutan bikin matanya. Kamu gak ikut nyumbang bikin mulutnya. Kamu gak urun apa-apa pada penciptaan Allah kepadanya. Kamu hanya dititipi rahimmu, dititipi anakmu tersebut, kemudian kamu melahirkannya. Itu doang. Jangan kegedean kepala. Anak kamu memang lahir dari rahim.
akan tetapi anakmu miliknya Allah. Yang baik sama anakmu, kamu kalau nggak baik sama anakmu, yang punya bisa marah kepadamu. Yang punya siapa? Allah. Ibu, kalau kamu punya anak dimarahin sama orang lain, kamu yang suka marah sekalipun sama anakmu, kamu nggak terima, betul? Anak saya sembarangan kamu marah-marahin. Soalnya dia bikin salah. Ya biar kita bikin salah nih anak saya. Kan begitu kamu sama dia. Ada nggak di sini yang, oh kamu mau marah sama anak saya? Marahin. Marahin. Kamu pengen apa sama anak saya? Pukul anak saya, pukul. Ada yang kayak begitu? Gak ada. Kenapa kamu gak mau ada orang lain yang marahin anak kamu? Karena kamu merasa anak kamu milik kamu. Saya kasih tahu, dia bukan milik kamu, dia punyanya Allah. Kalau kamu marahin anak kamu, Allah bisa marah sama kamu. Kalau kamu berbuat kasar kepada anakmu, Allah bisa marah sama kamu. Kalau kamu ngata-ngatain anakmu, dasar anak. Apa misalnya saya nggak tega dan nyebutnya, Allah bisa marah sama kamu. Bu, jangan sakiti hati anakmu. Sekali lagi, jangan. Allah bisa sangat marah kepadamu, Bu. Lagian saya aja gak tega. Kamu menyakiti hati anakmu, saya gak tega lihatnya. Saya bayangin kamu marah-marah sama anakmu, saya gak tega lihatnya. Saya gak tega. Masa kamu sebagai ibunya tega sama dia? Jangan. Saya bayangin anak kamu marahin, saya gak tega. Kenapa gitu? Sebab saya tahu anakmu umatnya Nabi Muhammad. Nabinya sayang sama dia. Saya bayangin anak kamu marahin, apalagi kamu pukul, kamu cubit, kamu jewer. Saya gak tega bayanginnya. Kenapa? Karena saya tahu anak kamu hambanya Allah SWT. Maka lihatlah anakmu dengan cara begitu. Anakmu hambanya, anakmu umatnya Rasulullah. Yuk yang baik sama semuanya. Insya berakhlak dengan akhlak yang mulia, menjadikan uang yang kamu dapatkan selama ini, rezeki yang kamu dapatkan selama ini menjadi rezeki yang berkah. Paham? Yang rajin senyum sama suami, sama teman, sama saudara, sama anak-anak yang baik, sama kakak, sama ibu, sama keluarga, yang sayang sama semua orang. Dengan cara seperti itu Allah akan menyayangimu. Semua rezeki yang Allah kasih kepadamu menjadi rezeki yang berkah. Insya. Doain siapapun, doain dengan cara seperti itu. Insya Allah kita akan saling tersambung dalam doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca suratul Fatihah. Tapi yang kali ini saya minta kepada semuanya yang punya air silakan dibuka. Yang gak ada air jangan ngambil punya temennya. Baru juga dinasehatin punya akhlak mulia. Ini air saya, bukan kok air saya. Nah loh. Ayo bismillah. Udah yang gak ada gak apa-apa. Yuk udah. Kita baca Fatihah ya. Dengerin saya. Kita akan baca Fatihah pakai niat. Deketin airnya. Kita akan baca Fatihah pakai niat. Al-Fatihah. Annallah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat-hajatmu kepada Allah.
أن الله يقضي لنا جميع الحاجات يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات الهادي النيات بكل نيات صالحات جامعات شاملات لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعامل لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah, kabulkanlah segenap hajat-hajat kami dan hajat kami yang terbesar adalah rahmat-Mu ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar adalah ampunan-Mu ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar adalah keridhaan-Mu ya Allah. Ridhoi semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Jangan murka kepada siapapun di antara kami ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Jangan ada yang Kau murkai ya Allah. Jangan ada yang Kau laknati ya Allah. Sayangi sajalah semuanya ya Allah. Walaupun yang dosanya banyak ya Allah. Walaupun yang paling durhaka ya Allah. Walaupun yang kemarin-kemarin sholatnya masih berantakan ya Allah. Walaupun yang kemarin-kemarin masih suka berani sama yang haram-haram ya Allah. Walaupun yang kemarin-kemarin sering menyakiti hati orang ya Allah. Walaupun yang kemarin-kemarin gak pinter jaga diri ya Allah. Walaupun yang masa lalunya paling gelap. Walaupun yang masa lalunya paling gelap. Walaupun yang dosanya paling banyak. Walaupun yang kemarin rajin ghibah, walaupun yang kemarin rajin namimah, walaupun yang kemarin berani buka-buka aurat. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampuni sajalah semuanya ya Allah. Sayangi sajalah semuanya ya Allah. Rahmatilah semuanya ya Allah. Bukankah ada di antara kami hati yang telah Kau cintai? Bukankah ada di antara kami orang-orang yang hatinya Kau cintai? Bukankah ada di antara kami orang-orang yang hatinya Engkau sayangi? Dengan keberkahannya ya Allah, sayangi semuanya ya Allah. Andai pun tak ada, saksikanlah kami semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Saksikanlah kami hamba-Mu yang beriman padamu ya Allah. Saksikanlah kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha
punya nilai di sisimu ya Allah? Bukankah Nabi Muhammad bernilai mahal di sisimu ya Allah? Bukankah Nabi Muhammad punya nilai paling tinggi di sisimu ya Allah? Dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan derajat Nabi Muhammad, dengan nilai iman di sisimu ya Allah, sayangilah kami hamba-Mu yang beriman. Sayangilah kami umat Nabi Muhammad. Dan kami pun juga memohon ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih ada di atas muka bumi ini, sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Sibukkan mereka ibadah padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, tutup aib-aibnya, naikkan derajat mereka di sisimu ya Allah. Yang sudah tak lagi bersama dengan kami ya Allah, sayangi mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Bahagiakan mereka di dalam alam barzahnya ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Terangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Sayangi keluarga kami ya Allah. Sayangi kakak adik kami ya Allah. Yang sudah punya suami, sayangi suaminya ya Allah. Yang ada anak-anak, sayangi anak-anaknya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Jaga mereka seperti Engkau menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat syahadat ya Allah. Kami mohon ya Allah, sayangi kami terus sampai kami mati. Ridhoi kami ya Allah terus sampai kami mati. Tetapkan iman Islam di hati kami ya Allah terus sampai kami mati. Jaga kami ya Allah terus sampai kami mati. Lindungi kami ya Allah terus sampai kami mati. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Anugerahkan untuk kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Bawa kebaikan bagi kami dunia hingga akhirat. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Kami tidak peduli sebanyak apapun. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan untuk kami akhlak yang terpuji ya Allah. Karuniakan untuk kami hati yang damai ya Allah. Karuniakan untuk kami jiwa yang tenang ya Allah. Karuniakan untuk kami hati yang penuh cinta ya Allah. Kepadamu, kepada kekasihmu, dan kepada seluruh hamba-hambamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya